Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herul Adril Ardiansa dari TI 24 PSS 1. Saya di sini ingin menjelaskan alur dari aplikasi penjualan jam. Ini adalah tampilan halaman loginnya. Jika belum punya akun, bisa langsung registrasi di sini. Kita masukkan nama. Misal saya kasih contoh apa ya? Iman gitu. Iman. Oke. Itu sudah terdaftar untuk emailnya. Dan, dan sekarang saya akan memasukkan email tersebut untuk beralih ke halaman ini apa indeks dari aplikasinya atau buat ngebelinya gitu. Nah, ini adalah tampilan pada halaman user. Di sini kalian bisa memilih jam-jam tangan. Ini ada yang stoknya habis atau ada yang stoknya tersedia. Di lain sisi kalian bisa mencari dari sebuah kategori. Misal kalian pengen Casio aja, ya Casio aja bisa. Oh, Casio nya udah di aku kategori, maaf, di analog ya. Kita nyarinya analog ya, analog boleh tipenya ya. Maka yang tampil adalah jam-jam tangan yang bertipe analog. Saya di sini akan mencoba untuk membeli satu jam, yaitu adalah jam Seiko SNK 809. Saya akan masukkan teranjang mungkin, boleh. Di lain sisi di sini bisa kalian langsung tambahkan. Misal kalian pengen beli dua, silahkan boleh. Atau mau tambah yang lain, boleh juga bisa. Nah, contohnya di sini satu ya. Jadi satu jam gesok G 2100 dan satunya yang satunya lagi jam Seiko SNK 809. Tapi yang di sini belinya dua. Di sini ada jumlahnya, total pembayarannya yang harus dibayar user adalah 4.200.000. Ini adalah total dari jam Seiko dan jam Gisok. Oke. Ini sebagai contoh, kita isi alamat lengkap. Misal di sini saya menggunakan transfer bank. Gambarnya apa aja ya? Saya mencoba. Misal ini. Oke. Nah, kondisinya di sini menunggu verifikasi. Agar ini statusnya berubah, kita akan pindah ke halaman admin. Nah, ini di keranjang kosong ya. Dia masuknya ke riwayat. Oke. Mungkin bagian user segini aja, mungkin kita akan beralih ke halaman admin. Oke. Ini adalah tampilan utama dari halaman admin. Nah, tadi kan kita lagi menunggu verifikasi kan dari admin tersebut. Nah, itu mengelolanya itu di mana? Itu ntar bakalan masuk ke dalam tabel kelola transaksi. Yaitu pada di sini. Nah, kondisi user Iman statusnya masih pending. Nah, yang akan mengubah status itu adalah kita sendiri. Dan di sini ada bukti pembayaran juga, jadi harusnya tahu lah admin. Jam Seiko SNK 8092 dan jam Gisok GA 2101. Total 4.200.000 persis. Ini adalah metode pembayarannya. Oke, ini kita verifikasi. Kondisi barang tersebut adalah shipping.
yang berarti kondisi barang tersebut sedang diantar ke itu ibarat kata ke rumahnya user lah gitu. Sesuai dengan alamat yang diberikan. Oke, mungkin di sini kita bakalan masuk ke bagian user lagi ya sebelum kita beralih ke halaman admin lebih lanjut. Kita akan melihat alur dari transaksi tersebut. Oke, kita kembali ke halaman user untuk meng-ACC barang tersebut sudah kita terima. Bila sudah, saya contohkan di sini. Yakin pesanan sudah diterima? Iya, oke. Dan kita kembali ke halaman admin. Nah, user Iman sudah menyelesaikan transaksi. Barang sudah diterima, status menjadi down. Dan bila kita mencari status selesai, dia masuk juga. Ini juga bisa difilter juga. Jadi ya mungkin admin kelupaan gitu, ada yang statusnya pending, nggak diurus-urus gitu kan, atau yang udah dikirim tapi nggak nyampe-nyampe, itu bisa kelihatan di sini. Oke, tadi kan user email sudah melaksanakan pembelian. Nah, kalau statusnya sudah down, dia akan masuk ke dalam tabel laporan pendapatan. Nah, makanya persis kalau kita lihat detail kembali, dia saya relasiin ke kelola transaksi biar nggak boros tempat juga. Nah, maaf rada sedikit ngelek. Ini dia sudah masuk ke detail transaksi. Mungkin sebelum itu kita bakal ke ini dulu kali ya, ke ekspor PDF gitu. Mungkin saya nyari kondisinya yang tanggal sekian gitu, atau saya cari Iman dah. Iman kan masih baru. Nah, maka yang tampil dia hanyalah label pembelian yang nama usernya adalah Iman gitu. Kita contoh di Excel. Yes. Nah, oke. Sama persis ya. Nah, total pendapatan 4.200.000 karena yang beli ya baru Iman sekali doang, jadi emang segitu doang. Tanggalnya sama seperti tanggal saat ini. Ini itu aja sih untuk bagian Excel. Mungkin kita beralih ke bagian produk. Dari tadi kan kita kayak membeli produk gitu kan, kelola transaksi. Nah, sekarang bagian ini kita mengelola suatu produknya. Seperti kita menambahkan suatu produk. Ini saya contoh aja ya. Tes. Ini ngetes aja ya. Harganya oke. Stoknya 20, pas file mana ya? Gitu. Mungkin ini aja kali ya. Nah, maka produk yang terbaru akan masuk ke dalam sini, masuk ke database. Dan itu bakal muncul juga pada halaman user juga. Mungkin kita mau ngubah stoknya, mungkin kita lagi kekurangan stok. Kita bisa jadi 8 bisa, atau harganya mungkin lagi naik gitu. Jadi 1 juta itu bisa juga. Kita ubah dan ya produk berhasil kita ubah.
Ya. Kurang lebih yang ini sama, kelola kategori, brand juga sama. Ini cuma menambahkan dan edit gitu. Ini sudah banyak saya tes. Oke. Mungkin kita akhiri pada bagian user. User akan menampilkan produk yang terbaru tadi. Nah, maka produk yang baru kita tambahkan akan masuk ke dalam halaman user juga. Oke. Ya, kurang lebih alurnya seperti itu dalam aplikasi penjualan jam punya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.